Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve salam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pankesi Sumirnoi, biasa disapa Askar, dengan NIM 41124057. Saya mahasiswa aktif kampus Universitas Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Allman. Sebelum kita memperdalam materi, saya sedikit menjelaskan Gabriel Allman ini adalah sang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Untuk mendapatkan analisis struktur yang saya akan paparkan pada malam hari ini, beliau mengelilingi 5 benua. Oke, jadi baik, pada struktur analisis sistem politik menurut Gabriel Allman ini sendiri terdapat 6 struktur dan 3 fungsi. 6 struktur itu yang pertama, kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dan tiga fungsi penting yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, yang dimana akan dipaparkan kepada masyarakat. Pada kelompok kepentingan ini, di mana kelompok kepentingan ini berfungsi sebagai artikulasi kepentingan. Mereka yang akan menyampaikan keluhan atau apa yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua, partai politik. Partai politik ini sebagai agresi kepentingan. Yang berikut, badan legislatif dan badan eksekutif, di mana badan legislatif dan badan eksekutif ini sebagai pembuat kebijakan. Dan ada juga yang namanya birokrasi. Birokrasi ini sebagai pelaksana kebijakan. Dan yang berikut, badan peradilan sebagai penegakan kebijakan. Untuk lebih memperdalam struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Allman, saya mengambil satu contoh keluhan dari buruh yang berada di Nusa Tenggara Timur untuk mereka meminta kesejahteraan untuk menaikkan gaji para buruh. Kemudian disampaikan oleh kelompok kepentingan, di mana kelompok kepentingan ini adalah sebagai artikulasi kepentingan mereka yang menyuarakan keluhan dari para buruh tersebut. Kemudian mereka menyampaikan kepada partai politik, yang dimana mereka sebagai agresi kepentingan. Kemudian akan disuarakan lagi kepada badan legislatif dan badan eksekutif sebagai pembuat kebijakan. Setelah partai politik menyuarakan itu, kemudian badan legislatif dan badan eksekutif mereka bertemu untuk mendapatkan sebuah kebijakan baru. Misalnya badan eksekutif dan badan legislatif membuat kebijakan agar gaji para buruh dinaikkan, yang pada awalnya 1.500.000 akan dinaikkan menjadi 2.500.000. Kemudian badan eksekutif dan badan legislatif ini sudah membuat sebuah kebijakan baru dan akan ditujukan kepada birokrasi, di mana birokrasi ini adalah pelaksana kebijakan. Setelah itu ada yang namanya badan peradilan. Badan peradilan ini berfungsi sebagai pintu mengadili atau penegakan kebijakan. Kemudian setelah adanya penegakan kebijakan akan menyuarakan kepada masyarakat, di mana atau akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Di sini jadi terdapat sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik, di mana ketiga fungsi penting ini sudah berada dari awal menyampaikan keluhan dari keluhan yang dilakukan oleh para buruh. Kemudian di sini dibuat kebijakan juga. Di sini mereka mendapatkan rekrutmen politik, yang dimana misalnya mereka mendapatkan informasi dari media maupun itu media cetak ataupun media massa. Mungkin itu saja yang bisa saya